Jadi artinya memang benar-benar aksi yang ditunjukkan, bukan hanya menampilkan permainan, bukan hanya menampilkan musik saja ya, betul. tapi benar-benar aksi. Itu yang membedakan banyak konser-konser band yang lain dengan kita. Contoh lagu yang simple aja lah, kayak Tembang Putri lah. Kadang-kadang kita pengen di satu titik kota itu ada atraksi penari atau apa, karena ini lagu yang etnis. Nah, tiba-tiba aja kita dapatkan dan muncul mereka di tengah-tengah lagu kita ini, muncul ada performance dance hari. Ini orang kan nggak nyangka gitu loh. Berarti masih menggunakan konsep-konsep teatrikalnya juga masih digunakan? Masih ya? Dari band yang lama masih ke bawah. Masih terbawa lah ya? Iya. Artinya menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan ada di satu kota, waktu itu pernah kita konser di Bondowoso, kita justru bertukar alat musik dalam satu lagu. Kita bukan lagu Creep kalau nggak salah itu, Radiohead. Kita bukan Radiohead, si Hari dari bass dia pegang gitar, si Bembeng dari gitaris jadi basis. Bass waktu itu, kemudian si ini drum, jadi tukar posisi semua. Itu sampai tetap nyanyi? Aku tetap nyanyi. Kenapa nggak megang alat? Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Berarti sampai tuh ya nggak bertukar posisi? Ya. Nakalan itu jenenge. Artinya orang selalu mencari yang baru di kita. Selalu itu yang dicari. Ini dalam hal penampilan, apakah ini mungkin seperti ini kan, rock itu kan image-nya itu Bikin nafsu. Bukan rock itu. Rock itu bikin nafsu. Nafsu. Oh iya, nafsu semangat ya. Pikiranku berarti sing ngeler ya. Oh, ampun. Minum dulu. Rock itu kan musik rock, musisi rock, rocker, kan rocker. Selama ketika plat L kan naik nih, naik daun gitu kan, artinya sudah dikenal dengan plat L. Terus kemudian apakah ada maksudnya gini, kan identik dengan penampilan sangar nih. Kayak sampean sekarang ini kan begini. Sampai sekarang aku lihat sampean meskipun pakai baju you can see tank top gini kan nggak omong coret-coretan bolpen tau apa nongone lengan gitu kan. Paling merah rambut tok sing berwarna gitu kan, tapi ya di lengan itu nggak ono coret-coretan bolpen, misalnya tulisannya aku Batman gitu atau Iki Tato, itu nggak pernah ada di situ. Apakah teman-teman plat L tidak ada yang bertato? Plat L dari awal pembentukan tidak ada yang bertato. Sorry, ini bukan masalah mendiskreditkan tato ya, enggak. Sampai sekarang tidak bertato. Sekarang ada yang bertato, tapi ada. Jadi yang pertama sampai sebelum munculnya Tommy, kita free tato. Bersih ya? Bersih dari tato, karena bukan faktor apa anda. Ya memang kita tidak suka aja. Oh, oke. Saya pribadi pun, saya senang lihat pria bertato. Saya senang apalagi lihat cewek yang bertato. Saya senang, senang banget. Tapi ya, cewek bertato saya senang. Tapi saya pribadi, saya tidak suka diri saya bertato. Oh gitu. Sampai detik ini nggak pernah punya niat dan minat untuk bikin tato. Meskipun tulisannya cuma ini tato, enggak. Enggak ya. Saya jen bukan ya. Saya bertato loh. Ya. Tato saya besar. Saya itu tato saya naga. Saking besar. Naga ini. Loh, bos hari ini kan masih sisiknya satu tubuh ini. Di blok. Itu hitam ngeblok ya. Iya.
lah. Oh, berarti memang yang ditunjukkan apa ya, tingkat kesangaran apa ya, bahasa Indonesianya apa, tingkat kesangaran, tingkat kegaharannya itu adalah musikalitas, skill gitu ya, bukan hanya penampilan. Ya, jadi kalau teman-teman yang biasa ngumpul dengan kita ya, atau orang yang pernah mengenal kita, atau panitia manapun yang pernah mengundang kita, sakjane ngono sangare opo Platel, nggak ada. Dari sisi personalnya nggak ada. Jadi kita ngobrol biasa, justru malah terkesan kita ini selalu sungkan. Ya, jadi kita ini terbiasa gini, selalu sungkan dengan pihak panitia, bukan panitia yang sungkan dengan kita. Ya, kenapa Pak? Ya selalu saya tanamkan begitu. Oh, rendah diri. Enggak, tanpa panitia, tanpa event organizer, ya kita loh nggak akan diundang. Oh iya. Logis kan? Kalau nggak ada panitianya, kalau nggak ada orang yang punya hajat, kalau nggak ada IO, siapa yang mau undang band-band itu? Oh iya, benar ya. Apa kita selalu harus bikin konser sendiri? Enggak. Mestinya kita yang sunat sama mereka. Apa namanya itu, timbal balik lah ya. Iya. Terima kasih. Jadi kita itu diundang terus terima kasih gitu loh. Terima Begitu kasih ya. mestinya. Makanya kita ini tidak pernah rewel. Plat L ini bukan kita menyombongkan diri, kita tidak pernah rewel. Harus minta spek alatnya apa, soundnya apa, enggak pernah. Oh. Apapun yang ada di sediaan panitia kita pakai. Oh. Tapi kalau memungkinkan, ya sudah, kita minta ini, nggak ada, nggak apa. Nggak harus dipaksakan ada. Karena apa? Balik lagi ke format latihan kita awal-awal. Kita sudah tahu semua tentang sound system, ya, tentang ampli apa yang harus dipakai. Ketika thrash elliott kita tahu middle-nya sekian, ya kan, high-nya sekian, bass-nya sekian, kita sudah tahu. Jadi ketika yang di situ ada di panggung apa, kita sudah punya buku rumusnya. Oh, itu pakai ini. Ya udah, tek. Nggak sampai 5 menit kita sound check, selesai. Iya. Tuh. Iya. Itu loh itu. Apa namanya, dari sisi jadi benar-benar menunjukkan dari sisi etika. Etika dalam berhubungan, koneksi gitu kan dengan yang lainnya, entah dengan pembuat acara, pembuat event, IO, atau bahkan yang mengundang. Itu artinya kita benar-benar menghargai mereka gitu loh. Kita sama-sama saling lah. Ya. Saling menghargai sama-sama mereka. saling. Jadi balik mana apa nengaran itu toto kromo lah. Wong Jawa itu kan nek dindeke gini ngedek gitu kan. Termasuk hotel, apa akomodasi buat kita nggak pernah nuntut. Nggak pernah nuntut. Karena posisi seperti tempat kita bermalam lah ya. Kalau memang mereka memilihkan yang baik, ya kita terima. Oke. Ya. Kalau memang saat itu kondisinya nggak layak, yang benar-benar nggak layak, baru kita ngomong, nggak ada yang lebih baik dari ini. Tapi kalau memang itu dianggap orang, masa Plat L nginepnya di sini, buat kita merasa nyaman, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Toh kita cuma semalam aja di sini. Iya. Toh hanya juga tempat istirahat aja. Apa susahnya? Itu loh. Nggak perlu harus menuntut harus seperti ini, makanannya harus begini. Nanti kirim minuman yang begini. Kopi susu lo cukup, Pak. Iya, wis nggak ribet. Tapi ya begitu, isu-isu yang muncul akhirnya lebih banyak juga. Sebaliknya malahan yang muncul. Yang pernah kita justru difitnah bahwa Plat L itu harganya sekian. Sehingga kita akhirnya pernah jarang mendapatkan job karena diisukan harganya demikian mahalnya. Padahal kita nggak pernah nuntut macam-macam juga. Ya masih normal-normal saja lah harganya, maksudnya wajar lah kan. Sebagian gitu, kecil kan memang ada persaingan terselubung seperti itu. Iya. Buat kita itu wes biarin lah. Kita nggak pernah rewel, nggak pernah ribet. Jujur kalau ketika ada undangan atau kita jadi bintang tamu di mana, meskipun status guest star status bintang tamu, nggak pernah ribet. Masalah apapun. Jelas itu ya. Sama sekali, akomodasi, konsumsi apapun nggak ada masalah.
Bahkan kalau kita merasa nyaman di kota itu, kita bisa 2 hari di sana. Dan panitia pun juga merasa nyaman. Ngancani ya nih. Iya. Itu kejadian bolak-balik di Jember sih. Karena Di kita Jember, merasa ya? nyaman di kota Jember itu. Dan berapa kali plat L tampil di Jember? Berkali-kali. Berkali-kali. Paling sering di mana? Selain dari semua kota yang pernah mengundang plat L paling sering di mana? Jember, Madura. Jember dan Madura. Pamekasan itu berarti. Pamekasan beberapa, paling banyak Pamekasan sih. Kalau kota lain juga rata, Sampang pernah, Bangkalan pernah, Sumeneb pernah. Tapi yang paling sering Pamekasan kalau untuk Madura ya. Iya. Tapi kalau untuk kota yang wilayah Jawa Probolinggo Timur? sampai ke sana, Jember itu paling sering. Kalau untuk kakak misalnya Bojonegoro, Bojonegoro, itu beberapa kali Arab-Diri. hampir rata lah. Hampir rata. Tapi kalau yang maksimal sering paling sering Jember. Jember. Langganan. Langganan akhirnya. Berarti album terbanyak terjual di sana. Maybe juga. Bisa jadi. Karena memang teman-teman kita banyak yang antusias di sana. Bahkan ketika tidak mengundang plat L, personilnya yang diundang. Katakanlah saya jadi juri di sana, atau Mas Hari jadi juri di sana, atau saya MC di sana, atau klinik gitar di sana. Pasti salah satu personil plat L diundang ke sana ketika plat L tidak diundang. Teman-teman Jember, halo teman-teman Pamekasan, seluruh Jawa Timur, teman plat L seluruh Jawa Timur. Bagi-bagi cerita di kolom komentar ya. Iya. Itu Kemarin ada yang cerita dari Bandung ya? Iya, ada cerita. Itu Ada cerita kemarin. asik. Asik itu ceritanya. Itu Nanti episode yang itu iya itu. Tapi nanti itu sebenarnya kita mau mengulas itu nanti. Kita ada episode sendiri untuk mengulas itu nanti. Tapi sabar dulu ya. Karena ini ceritanya masih panjang. Bahkan untuk session plat L sendiri mungkin bisa sekian puluh episode nggak habis. Nggak habis karena nggak pernah habis gitu loh. Dari satu kota ke kota yang lain kita punya cerita. Ya, benar dari sekali. show yang satu ke yang lain kita punya cerita. Punya cerita. Bahkan sampai nantinya plat L punya senjata khusus yang bisa mendongkrak Kepopularitasan. Nah, udah. Iya. Jadi plat L. Kesimpulan dari episode ini adalah kefokusan keinginan yang kuat harus berdampingan dengan tingkat kefokusan yang tinggi, sehingga usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Nah, Kalau jadi buat kami sebenarnya gini kan Jay, bukan faktor mau atau tidak mau, atau mampu atau tidak mampu. Tapi ketika faktor kemauan itu diimbangi dengan kemampuan dan ada usaha kemampuan, itu akan jadi sesuatu yang besar. menjadi sesuatu yang besar. Bukan faktor mau atau tidak mau, atau mampu atau tidak mampu, enggak. Kalau kita punya kemauan harus diimbangi dengan kemampuan. Berjalan seiring, dan kita punya Betul faktor sekali. yang lain yaitu usaha kemampuan. Usaha Kemampuan. Ini akan berimbang. Ditambah lagi dengan keyakinan Yakin yang Ya. kuat. Dan Serta yakin kita, percaya diri. betul. Yakin kita waktu itu kan selalu saya omongkan ke teman-teman, mau jadi artis atau legend. Betul. Yakin kita apa? Yakin jadi artis. Heeh. Kalau yakin jadi artis ya sudah, sekarang bisa. Itu Jadi landasan utamanya di situ. Tapi kalau yakin jadi legend, ya sudah, berjalan aja apa adanya. Everlasting akhirnya kan. Betul. Sehingga dan hasilnya sampai sekarang pun meskipun plat L vakum, orang masih tahu bahwa kamu plat L. Ya gitu kan. Selalu ditunggu. Selalu ditunggu. Kapan ini keluar lagi albumnya gitu. Kapan manggung lagi plat L kan begitu kan. Orang kalau melihat Lee gini pasti ingat plat L. Lihat Le Toha pasti ingat plat L. Kan gitu kan. Ya. Karena menjadi icon kan gitu. Le Tommy juga begitu. Termasuk Termasuk yang bola yang lama-lama ya. Lama-lama pun juga masih mengingat bahwa beliau-beliau ini plat L kan gitu. Ya. Bahkan masih mungkin seperti kayak Mas Bembeng, Rino. Mas Rino mungkin juga masih tanya gak kepingin mana tak gabung plat L, gak kepingin mana tak manggung mana plat L, mungkin seperti itu mungkin ya.
Ya, maybe begitu. Mungkin begitu ya. Mungkin kalau sampean lihat podcast ini jadi kolom di komentar di sini. Kayaknya untuk episode ini kita akhiri dulu. Siap. Sebenarnya masih banyak yang diceritakan. Masih banyak yang ceritakan. Itu bisa disimpan untuk besok. Jadi kita pamit undur diri. Ada kritik dulu. Bentar. Oh iya, apa deh? Karena ada yang kritik ini. Apa? Itu podcast kok cuman satu orang aja. Oh, Plus 2 orang hostnya. Ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua, terus siapa yang mau nonton? Siapa yang tahu tentang Umars? Siapa yang tahu tentang Plat L? Palingnya orang-orang itu aja. Kritiknya begitu sih. Oke, keren. Oh iya, saya jawab cukup simpel. Saya nggak butuh dilihat orang. Kalau ada yang mau lihat ya silakan. Oke. Tapi setidaknya bahwa ini adalah bukan rekayasa, ini cerita perjalanan kita. Cerita perjalanan. Ini history. Iya, Ya, iya. sebuah biografi. Dan kalau memang ingin mendapatkan sesuatu, ya sudah, monggo Iya. dilihat. Tapi kalau memang Anda tidak ingin mengenal kami, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kita nggak butuh dilihat. Tapi setidaknya bahwa history ini akan kita ceritakan. Ceritakan. Iya, perkara memberi manfaat ataupun tidak, tujuan kami cuma satu. Ini bermanfaat buat yang bisa memanfaatkan. Dan bisa mengambil manfaat. Betul. Just that. Oke, kalau gitu saya Jai. Saya Yusril. Kami langsung saja kita pamit undur diri dan jangan lupa selalu saksikan channel di Aku Plat L.